kasih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau janji-Mu itu ya dan amin. Kami percaya ya Tuhan, pengharapan kami aman di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas Allah, Engkau sudah menjadi batu karang kami, kota benteng kami, pengharapan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Revival. Kita masih bahas mengenai revival ya Bapak Ibu Saudara ya. Revival ini berbicara mengenai kebangunan rohani. Oke? Dan bukan cuma sekedar kebangunan rohani di mana kita mengalami lawatan Tuhan di gereja atau di KKR, bukan sebatas itu saudara ya. Jadi revival yang sejati itu selalu membawa seseorang itu kembali kepada Tuhan. Revival yang sejati, kebangunan rohani yang sejati selalu membawa seseorang itu berbalik dari caranya dan lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan sekedar revival tuh jangan diartikan kita mengejar urapan Tuhan, lawatan Tuhan gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu hidup kita tetap sama, nggak ada perubahan. Itu bukan revival yang sejati. Dan kita bersyukur ya dalam bulan ini temanya adalah mengenai revival, mengenai kebangunan rohani, dan ini adalah minggu terakhir ya dalam bulan Januari. Kita sudah melewati 4 minggu di bulan Januari. Semoga ada revival dalam hidup kita sudah mulai terjadi. Amin saudara. Ada perbaikan, semakin lagi dekat kepada Tuhan, semakin lagi berubah kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu membebani kita sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan, sehingga kayaknya ada yang memberatkan kita, itu semakin bisa ditanggalkan. Kita bisa tanggalkan dan kita bisa semakin fokus berlari kepada tujuan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hari ini mari kita sama-sama buka dari 1 Raja-Raja pasal 18, mulai ayat 30 sampai ayat 39 ya. Kita ambil dari perjanjian lama ini ya. Ternyata Tuhan tuh bergerak ya, Tuhan bergerak dari dulu sampai sekarang untuk membawa kembali umatnya. Seperti yang pernah saya sampaikan 2 minggu lalu mengenai revival yang tercatat yang sangat fenomenal di Alkitab itu, yaitu dari Kisah Para Rasul, di mana pencurahan Roh Kudus pada saat itu pada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu mereka dikabari bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa dari segala macam negara yang ada, yang saat itu banyak sekali orang-orang lagi berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta. Jadi murid-murid Yesus yang mengalami pencurahan Roh Kudus, setelah itu mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa dari segala bangsa yang berkumpul itu. Dan mereka bukan sekedar ngomong aja, tapi mereka tentunya memberitakan Injil ya, memberitakan mengenai Kristus kepada bangsa-bangsa itu. Dan kemudian orang-orang pikir, oh mereka mabok kali ya, gitu kan. Kemudian Petrus berdiri dengan gagah beraninya, dan dia dengan urapan Roh Kudus dia berkhotbah. Oke. Ini kayaknya nggak ada sih, yang itu emang kayak lapuk. Oke, aman. Lihat atasnya saudara, ada yang lapuk nggak? Kalau ada yang lapuk pindah aja. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu setelah Petrus berkhotbah menyampaikan kebenaran Injil, dikatakan orang-orang di sana yang mendengarkan itu hatinya tertusuk gitu ya. Mereka dengan bahasa lain mereka tertampar-tampar, dan mereka merasa firman Tuhan itu benar-benar menyentuh hati mereka, sehingga mereka nanya, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus bilang, bertobat gitu ya, berbalik dari jalan-jalanmu, bertobat, datang kepada Yesus dan memberikan dirimu dibaptis. Kemudian saat itu juga 3.000 orang, at least gitu ya, paling nggak 3.000 orang saat itu, bahkan lebih gitu, yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya percaya mereka yang
bangun rohaninya sedemikian ya sampai mereka menerima Kristus saat itu. Saya percaya mereka kemudian kembali lagi ke daerah asal mereka ya, dan mereka di sanalah dimulai kegerakan gereja mula-mula. Demikian ya, revival membawa orang kembali kepada Tuhan. Dan kita juga lihat ada di Perjanjian Lama, saudara ya. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal 18 mulai ayat 30 sampai 39. Kita baca, saya minta para wanita untuk membaca slide pertama. Nanti kalau band ganti slide, gantian pria yang baca. Kemudian kalau ganti slide, wanita lagi, begitu ya. Mulai dari wanita ya. Oke, mari kita mulai, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Laki-laki. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 guyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa sejenak, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kembali ya Bapak, Engkau memperlihatkan kepada kami mengenai revival, arti daripada revival sejati itu. Kami tahu itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak benar ya Tuhan, yang salah, dan kembali kepadamu ya Bapak. Untuk kemudian kami menjadi berkat-Mu ya Bapak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, membawa kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, ada yang nangis di depan ya, kedengarannya BK. Oke, nah kita saya mau agar kita tetap buka pasal ini ya Bapak Ibu Saudara, pasal 18 ini. Benny juga boleh buka di Sword, siap-siap untuk menunjukkannya pasal 18 ini. Kalau kita lihat di awal ya daripada ayat ini, kita lihat teks ini mengenai keadaan bangsa Israel saat itu, saudara ya. Bangsa Israel saat itu sedang mengalami kekeringan yang lama banget gitu ya, kemarau yang panjang, kekeringan yang lama sekali, dan secara jasmani mereka mengalami itu.
Dan secara rohani mereka juga mengalami kekeringan gitu saudara ya. Karena saat itu tuh di zaman pemerintahannya Raja Ahab itu jadi si Ahab ini dia mengambil istri namanya Isabel gitu ya. Dan Isabel ini jahat, dia bawa banyak berhala gitu sehingga Ahab itu memasukkan juga, mengikuti juga berhala-berhalanya si Isabel. Sehingga rakyat itu mengikuti gitu ya, rajanya gimana, kan mereka rakyat ya, mungkin mikir raja kan dari Tuhan gitu. Sementara rajanya ngajarin mereka yang salah, dia bawa berhala-berhala. Sehingga mereka, hati mereka tuh terbagi antara Baal, dewanya namanya Baal di sini ya, terbagi antara Baal dan Tuhan. Nah kemudian banyak juga di sana kalau kita lihat di ayat 30. Nah di situ kan di ayat 30 dikatakan Elia memperbaiki mezbah. Berarti mezbah-mezbah Tuhan tuh banyak yang roboh gitu saat itu. Jadi bangsa Israel masih beragama, mereka memegang Taurat gitu ya. Kemudian tapi mereka tidak setia lagi gitu. Nah tapi di ayat 18 ayat 1 coba dilihat. Di 18 ayat 1 di situ Allah menyuruh Elia, aku mau kasih hujan buat bangsaku. Kalau kita lihat di ayat 1 ya. Coba kita lihat. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia nabi ya saat itu ya. Pada Elia dalam tahun ketiga, pergi perlihatkan dirimu kepada Ahab si raja yang jahat itu, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kita lihat di sini sifat Allah yang nyata ya saudara. Meskipun bangsa Israel itu berbalik mendua hati dari Allah ya yang satu gitu ya, Allah yang menciptakan mereka, yang menolong mereka gitu ya, keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, dan mereka kemudian keluar dari Mesir, mereka komplain minta ada hakim yang memimpin mereka. Allah kasih hakim, kemudian hakim sudah dikasih, mereka kemudian hakim-hakim itu nggak benar, mereka minta raja, dikasihlah raja gitu ya sama Tuhan ke mereka. Nah kemudian tapi raja-rajanya juga banyak menyesatkan mereka gitu ya. Nah di sini Allah itu masih setia. Dia bilang udahlah kemaraunya terlalu panjang, aku mau menurunkan hujan untuk Israel, katanya Allah gitu. Nah jadi di sini Allah memperhatikan keadaan umatnya. Allah kita itu ya, dia tidak tinggal diam. Dia tidak meninggalkan, meskipun umatnya menjauh, dia memanggil mereka kembali gitu ya. Nah tapi kita lihat selanjutnya ya. Kemudian Elia kalau kita baca ya saudara ya, di ayat tetap di Eastward ya. Di selanjutnya setelah Allah memanggil Elia, datanglah ke Ahab. Elia langsung bilang sama si Ahab ini. Elia bilang ke Ahab ayat 18. Si Ahab ketemu Elia udah kesel gitu ya, karena Elia yang menyampaikan akan ada kekeringan dan lain-lain. Terus Ahab nuduh dia kan, ayat 17 si Ahab nuduh, engkaukah itu Elia yang mencelakakan Israel? Si Ahab kambing hitamkan Elia gitu ya. Soalnya saat itu nabi-nabi tinggal Elia aja saudara ya, nabi Baal tambah banyak gitu ya, nabi-nabi palsu, sementara Elia sendiri saat itu. Jadi kamu itu Elia ya yang mau ketemu aku, ada apa sih? Kamu yang mencelakakan Israel. Terus Elia mengingatkan dia. Tentunya ini Tuhan pakai Elia untuk mengingatkan Ahab gitu ya, menegur. Pertama kan kalau kita lihat bagaimana sifat Allah kita, dia memperhatikan umatnya meskipun umatnya mendua hati dari dia ya. Nah Allah menegur bangsa Israel dan menunjukkan kesalahannya. Teguran Allah ini melalui Elia diarahkan kepada Ahab dan seluruh bangsa itu. Padahal bangsa itu menuduhnya Elia gitu ya. Tapi Elia mengatakan di ayat 18, bukan aku yang mencelakakan Israel. Dilurusin gitu ya. Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Katanya si Elia begitu. Jadi yang salah itu Ahab dan bangsa itu sendiri karena meninggalkan Tuhan. Allah kita tuh dia menegur gitu ya saudara ya, itu sifat-sifatnya Allah.
Jadi kesengsaraan bangsa Israel saat itu yang kemarau berkepanjangan, kekeringan gitu ya, itu bukan karena Nabi Elia, bukan karena keadaan, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, karena itulah si Elia mengusulkan sebuah pertunjukan gitu ya, pertunjukan ya, yang di hadapan seluruh bangsa yang saat itu gamang, bingung. Bangsa itu bingung, saking bingungnya di ayat 21 kalau kita lihat, si Elia nanya ke bangsa Israel gitu ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati bangsa Israel? Kata Elia, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia, dan kalau Baal, ikuti dia, jangan dua-duanya, begitu ya. Nah, tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi saking rakyat itu udah disesatkan ya, sudah mendua hati, mereka sampai nggak tahu gitu loh, nggak bisa jawab apa-apa. Mereka tuh rakyat yang sudah bingung, sudah gamang gitu ya, kita lihat rakyat bangsa Israel ini. Dan di sini Allah memakai Elia untuk menegur, bukan untuk menghancurkan, Bapak Ibu Saudara, tapi untuk membuka mata dan membawa umatnya itu kembali. Bukan sekali ini doang ya saudara ya, Allah dia menghukum umatnya gitu ya, tapi dia tidak membiarkan umatnya sampai ini jatuh ya. Dia kesetiaan Tuhan itu, Allah itu setia, dia memanggil kembali umatnya. Nah kemudian terjadilah yang berikutnya ya saudara ya, di mana Elia mengajak ada pertandingan aja deh ya, pertandingan gitu. Kita ada yang pernah dengar nggak cerita ini? Belum ada yang pernah dengar? Atau pernah? Ada? Irin pernah? Udah tahu ya. Nah kemudian Elia panggil selanjutnya, coba kita baca aja deh, baca sepintas. Nah Elia berkata ke arah ayat 21 dulu. 21. Oh 22, oke. Nah tinggal dia sendiri katanya sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal tuh ada 450 orang banyaknya gitu. Tapi ya udah deh, gini aja deh gitu ya, untuk aku membuktikanlah kepadamu siapa Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Kan Elia bilang pilihlah. Kalau Tuhan tuh Allah, sembah dia. Kalau Baal tuh Allah, ya sembah dia. Jangan dua-duanya. Jangan kamu tuh umat Tuhan tapi kamu nyembah Baal gitu. Udah gini aja deh katanya Elia. Dia mau membuktikan kebesaran Allah di hadapan seluruh Israel gitu ya. Nah di sini dikatakan kasih kita 2 lembu jantan, 1 lembu jantan untuk Elia, 1 lembu jantan untuk nabi-nabi Baal yang 450 itu. Terus siapin nanti, intinya yaitu ada yang potong-potongnya menaruh kayu. Nanti kita iniin deh, kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi tidak taruh api gitu. Ayat 24. Kemudian biarlah kami memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah, kata Elia gitu. Gini aja deh, kita adain seperti ini aja gitu. Nanti Allah yang menjawab dengan api, dialah Tuhan gitu. Ya udah, karena kamu banyak orang, kamu 450, kamu duluan deh gitu. Kamu duluan, aku nanti setelah kamu aja belakangan deh gitu ya. Ya udah, katanya Elia gitu. Oke, Nabi Baal siap. Dan mereka dari pagi mereka udah mengolah dagingnya, mereka taruh di atas altar gitu ya, mereka taruh di atas mezbah. Kemudian mulailah mereka berdoa kepada Baal, meminta agar Baal mengirimkan api membakar persembahan mereka gitu ya. Sampai agak siang gak ada apapun yang terjadi. Gak ada apapun yang terjadi, gak ada api, gak ada apapun gak ada yang terjadi. Terus mereka mulai semakin keras berdoa, ya Baal jawablah kami gitu ya. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Ke bawah lagi Ben. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Mereka mulai keliling-keliling mezbah sambil berdoa gitu ya. Terus Elia mulai mengejek, lebih keras lagi deh, kurang keras kali, dia lagi tidur kali si Baal, katanya Elia gitu ya. Barangkali dia tidur dan dia belum terjaga gitu. Terus mereka mulai memanggil lebih keras gitu ya. Oh
Baal gitu kali ya, saya bayangin gitu ya. Nah, serta mereka mulai menoreh-noreh dirinya sendiri dengan pedang gitu ya. Ya, mereka mulai kerasukan gitu ya. Mereka mulai menyakiti diri mereka sendiri gitu. Terus seperti kebiasaan mereka, biasa seperti itu katanya, lebih heboh gitu kan ya, ke atas lagi Ben. Nah, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sampai lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Nah, ini karena korban petang, korban pagi. Kalau kita telusuri di Ulangan tuh ada arahan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tuh ada korban pagi, korban petang. Pagi mereka harus mempersembahkan korban, petang di sore hari mereka harus mempersembahkan korban. Nah, itu udah menjelang waktu korban petang. Mereka kan pagi ya, tadi mereka shift pagi istilahnya ya, korban pagi mereka. Nah, terus udah waktunya korban petang, udah korban yang sore. Nah, kemudian tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian dari si Baal ini kepada korban itu, gitu ya. Dan kemudian si Elia dan seluruh rakyat, akhirnya Elia panggil rakyat, ayo mendekat kepada aku, sini, bangsa Israel. Maka mendekatlah seluruh rakyat. Lalu, nah di sini kita mulai ya. Kemudian apa yang dilakukan Elia? Elia memperbaiki mezbah yang rusak. Jadi nggak bisa sembarang mezbah ya saudara ya. Elia memperbaiki mezbah yang rusak. Mezbah di sini kalau kita lihat ya, mezbah itu adalah seperti hati kita saudara ya. Mezbah itu berbicara tentang hati kita. Hati yang bisa mendua itu siapa? Hati ya. Yang bisa mendua hati kan hati gitu ya. Hati yang menjauh dari Allah. Hati yang tidak lagi utuh itu diperbaiki saudara. Amin. Kondisi rohani bangsa itu digambarkan dengan jelas dalam keluhan Elia ya. Kita lihat Elia ada ngomong di 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Kondisi bangsa Israel saat itu ya, ini saya bacain aja. Dikatakan oleh Elia, orang Israel meninggalkan perjanjianmu Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Oh benar ya, ternyata diperbaiki soalnya meruntuh mezbah-mezbahnya Allah ya. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini kejar-kejar saudara ya. Makanya Elia, kalau kita baca dari ayat 1, Elia itu sebenarnya disuruh Tuhan baru dia berani datang ke Ahab. Karena dia dikejar-kejar. Elia ini buronan nih saudara ya. Karena dia tinggal satu-satunya nih nabi yang belum mati gitu ya. Nah, di sini dikatakan mezbahnya Tuhan itu pada roboh, menunjukkan mengenai hubungan yang rusak gitu ya dengan Tuhan, begitu saudara. Nah, Elia dia memperbaiki dulu. Pertama, sebelum dia shift sore ini, dia mau mempersembahkan korbannya, dia memperbaiki mezbahnya dulu. Dia mengangkat batu dan lain-lain. Nah, kemudian next ayat 33. Nah, sesudah dia memperbaiki mezbah saudara, dikatakan ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu, menaruh potongan-potongan dari kayu api. Sesudah itu dia berkata, sebelumnya 32. Ke atas lagi. Nah, itu dia mengangkat batu-batu mendirikan mezbah gitu ya saudara ya. Kemudian setelah selesai dia urus itu mezbah, dia menyusun bla bla bla. Nah, kemudian dia berkata, next lagi. Dia mengambil 12 batu, itu di mana? Dia mengambil, ayat 31. Ayat 31. Nah, kemudian Elia mengambil 12 batu. Nah, gini ya. Ini sebenarnya harusnya di PPT, Ben. Ya. Nah, jadi Elia mengambil 12 batu. Nah, setelah dia menyusun kembali mezbah, memperbaiki mezbah yang rusak, habis itu dia di ayat 31 dia mengingatkan kembali. Dia mengingatkan kepada umat Israel. Dikatakan di situ, kenapa kok Elia mengambil 12 batu gitu ya? Mengambil 12 batu di ayat 31, menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Di sini Elia mengingatkan mereka bahwa ini adalah perjanjian
kamu tuh sudah buat perjanjian dengan Allah. Allah sudah membuat perjanjian dengan kamu, bangsa Israel. Jadi dia pakai itu simbol 12 batu itu ya, untuk mengingatkan bangsa Israel, ini Allah yang sudah buat perjanjian dengan kalian gitu ya. Jadi bukan sekedar teknis saudara, tapi Elia mengingatkan kembali mengenai identitas bangsa Israel, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Bukankah kita adalah Israel rohani, Bapak Ibu Saudara? Kita disebut keturunan Abraham, amin? Amin. Jadi di sini kita lihat di sini prosesnya di mana Elia mengingatkan kembali mengenai identitas perjanjian Allah. Nah, kalau kita hari ini bedanya, perjanjian itu dimeteraikan oleh kasih karunia Allah. Ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita di kayu salib. Kita perlu ingat, amin saudara, itulah identitas kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kemudian di ayat ke-32 ya, next lagi. Next. Nah, ketiga. Oke, ini sudah tadi ya. Bukan kebesaran Allah, dia memperbaiki mezbah. Next. Ingat perjanjian Allah, ini tadi yang ke-12 batu. Next lagi. Nah, kemudian dia menata korban ya. Menata korban di ayat 32. Nah, dia menyusun kayu api dan lain-lain, menata korban. Korban berbicara tentang mempersembahkan hidup kita. Amin, saudara. Kalau di perjanjian lama kita harus ada penebusan dosa gitu ya, penebusan yaitu harus ada binatang yang disembelih, harus ada darah yang tercurah gitu ya. Nah, saat ini yang kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin, saudara. Darah Kristus yang mahal, bukan dengan barang fana gitu ya, melainkan dengan darah yang mahal kita sudah ditebus. Oleh karena itu sekarang hendaklah hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan minta gitu ya, hendaklah kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan di sini ketika Elia menaruh korbannya gitu ya, korban mempersembahkan hidup kembali kepada pemilik yang sesungguhnya. Itu berbicara seperti itu saudara. Nah, hidup yang ditebus, hidup yang sudah dibeli bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Kemudian yang berikutnya yang Elia lakukan adalah dia menanggalkan segala keakuan manusia. Yang nomor 7, yang next man. Dengan apa? Dengan apa? Dia menyiram mezbah itu saudara ya. Bukan satu kali, bukan 2 kali, tapi dia menyiramnya berapa kali? Disiram pakai air. Korbannya 3 kali dia siram ya saudara ya. Jadi itu korbannya itu basah, mezbahnya basah, kayu-kayunya basah, sampai airnya itu memenuhi parit yang ada di sekelilingnya. Pertama tadi dia bikin parit juga kan, sampai benar-benar basah. Artinya dia sama sekali dia membuat kondisi yang sama sekali tidak memungkinkan secara manusia untuk korban itu dibakar gitu. Mezbah itu disiram sampai 3 kali gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa tidak ada andil kita saudara ya. Tidak ada kebaikan kita, tidak ada kehebatan kita. Segala apapun yang kita alami itu bukan hasil usaha manusia, tapi murni karena anugerah Allah. Kita diselamatkan itu murni karena anugerah, karena kasih karunia Allah. Amin saudara. Di sini kita lihat bahkan sampai dia menyiramnya gitu ya, Elia menyiramnya untuk tunjukin ke bangsa Israel gitu ya, bahwa ini sama sekali nggak ada usaha manusia ya di sini ya untuk nyalain api ini. Tapi benar-benar kalau sampai korban ini terbakar, ini murni itu dari Tuhan gitu. Dan next, hasilnya apa saudara? Hasilnya ketika Allah begitu Elia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-36 dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tapi kita lihat ya, Elia juga dia udah siapin semua. Nah, ketika tiba waktunya mempersembahkan korban, dia mulai berdoa, korban petang gitu ya.
Biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, begitu rakyat melihat hal itu, mereka sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi. Udah terlihat jelas banget gitu ya, bahwa lalu sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Udah gak ada pertanyaan lagi saudara ya, sudah fix gitu ya. Hasilnya apa saudara? Hasilnya adalah pertobatan. Jadi revival sejati itu membawa pertobatan. Amin saudara. Amin. Jadi kita boleh minta-minta revival, Tuhan aku mau dong supaya ada lawatan Tuhan. Aku mengalami di gereja itu kok kayaknya duduk aja ya, aku terima firman udah. Aku pengennya itu hamba Tuhan itu panggil ke depan, doain, lawatan, biar pada tumbang gitu ya. Nah tapi kemudian tidak ada apapun, tidak ada pertobatan sejati yang terjadi. Itu salah kalau kayak gitu ya saudara. Harus ada pertobatan sejati. Saya bukan bilang itu nggak boleh ya, tapi perlu pertobatan sejati. Itu revival sejati, pertobatan, begitu saudara ya. Hati yang kembali, hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Nah, bangsa Israel melihat itu tinggal bersungkur sujud aja udah. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah bukti nyata banget gitu ya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bukannya mereka nggak tahu sebenarnya saudara ya, mereka seharusnya sudah tahu gitu. Tapi revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Nah, bagaimana dengan kita saudara ya? Kita melihat, kita membaca firman ini, apa yang bisa kita pelajari, kita terapkan gitu saudara ya. Aplikasinya apa gitu? Next. Nah, hasilnya revival sejati tentunya ya saudara tadi ya. Elia itu terjadi revival di dalam hati mereka dulu. Amin saudara. Benar ya. Dalam hati mereka terjadi revival. Kemudian secara jasmani apa? Setelah itu hujan deras turun. Kalau kita baca seterusnya ya saudara ya. Dan kemarau pun reda. Hujan deras turun saat itu, ayat 45. Hujan yang deras banget. Nah, itu secara jasmani ada ya. Dan kita percaya gitu, kalau hati kita berubah, bertobat, sungguh-sungguh pasti ada efeknya. Amin saudara. Secara jasmani kita menjadi pasti kita menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi berkat. Amin saudara. Nah kemudian bagaimana dengan kita saudara ya? Kita lihat next. Yang pertama, Elia memanggil bangsa Israel datang mendekat kepadanya ya. Pertama itu yang dilakukan Elia. Dan kita pertama kali saat kita mengalami kekeringan rohani, kita merasa ada yang salah gitu ya saudara dalam hidup kita gitu ya. Ada yang mulai melenceng dalam hidup kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Jangan sembunyi ya saudara ya. Jangan semakin terlena atau terpuruk sendiri, tapi datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Nanti kita nyanyi lagu itu ya, pemusik, hanya Yesus yang kau andalkan itu. Nah, hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin saudara. Jadi kalau saya bingung, kadang-kadang mikir orang yang nggak percaya Tuhan gitu ya, menghadapi dunia ini yang nggak tambah mudah gitu ya, menghadapi segala permasalahan dunia ini, segala kejatuhan dunia ini. Kalau tidak punya Tuhan, waduh nggak tahu deh pegangan kita, kayaknya cuma Tuhan aja yang bisa menguatkan kita, yang bisa membuat kita tetap bertahan, berdiri gitu. Dan bahkan Tuhan menjanjikan kita berkemenangan saudara ya, bukan sekedar berdiri aja, tapi akan ada revival. Amin saudara. Gak ada yang mustahil ya saudara. Kebiasaan buruk itu bisa saudara kita hilangkan, apapun itu yang menurut kita susah. Aduh aku nih orangnya udah begini, udah susah lah gitu. Aduh Tuhan, rohku memang penurut, tapi dagingku lemah.
aku jatuh terus dalam dosa ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Amin saudara. Amin. Pertama, datang kepada Tuhan. Amin. Seberapa sepele pun itu menurut saudara, mas aku kayak gini masih berdoa minta tolong Tuhan, padahal aku udah puluhan tahun dalam Kristus. Kayaknya aku harusnya levelku udah segini, tapi aku masih mengalami ini. Aku malu nggak ada begitu ya saudara ya. Datang kepada Tuhan. Amin saudara. Kemudian yang aman tuh dia saudara ya, yang lain nggak aman saudara ya. Nah kemudian yang berikutnya, bangun kembali mezbah yang rusak seperti yang Elia lakukan. Dia memperbaiki mezbah, tata kembali apa yang sudah rusak dan berantakan saudara. Entah itu kehidupan doa kita tata kembali, entah itu membaca, merenungkan, membagikan firman bila belum, lakukan. Membaca bila masih bolong-bolong, lakukan saudara ya. Merenungkan, berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk menolong saudara. Berdoa yang kayak gitu pasti Tuhan jawab. Amin saudara. Kemudian mungkin apalagi yang rusak atau berantakan, teladan iman. Mungkin kita belum bisa menjadi teladan yang baik bagi orang. Begitu banyak beban yang kita bawa, kelemahan yang kita bawa. Mari kita bangun kembali. Pertama, datang dulu kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita dan minta pertolongan Tuhan. Amin saudara. Dan mengatur, menata kembali, memperbaiki itu aktif ya saudara, sesuatu yang aktif. Apa yang kira-kira sudah melenceng dalam hidup kita, mari kita buat komitmen untuk memperbaikinya. Terus kemudian kita rencanakan langkah-langkahnya. Jadi aku mau benar Tuhan, tapi kita nggak bikin rencana. Kayaknya kelemahanku gini, berarti aku harus mulai atur. Misalnya alarmku kayak gini nggak bisa, aku tambah tidur, aku nggak bisa bangun gitu ya. Aku tambah ngantuk kalau dengar lagu, alarm langsung nyambung ke Spotify, enak lagunya ya. Nah itu, jadi aku bikin alarm khusus gitu. Jadi suara sendiri mengingatkan, bangun, saya suka begitu. bangun, harus ini gitu, biar ingetin gitu ya, biar bangun deh. Nah itu, jadi itu contoh sederhana gitu ya saudara ya. Apapun itu, misalnya mau diet gitu ya, coba kita buat apa yang kira-kira bisa membantu kita gitu ya. Nah kemudian kita lakukan gitu dan setia melakukannya. Dan ingat saudara ya, kalau kita melenceng dari jalan Tuhan, itu hati-hati, itu bukan terjadi satu hari langsung tiba-tiba kita merasa jauh dan merasa kering dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam gitu ya saudara. Tapi itu terjadinya tuh sedikit, kita nggak berasa. Ini misalnya hari ini nggak usah ke gereja dulu deh, nggak apa-apa lah, aku capek. Misalnya gitu, itu salah satu contoh. Tapi banyak hal ya, saya nggak tahu di dalam dunia kita miss sekali, terus jadi lama-lama sebulan jadi 2 kali, sebulan jadi 3 kali. Jadi lama-lama aku udah nggak nyaman kayaknya ke gereja hari Minggu, enakan aku ngapain yang lain lah. Aduh banyak cuan nih, kita rugi kalau nggak kerja kalau hari Minggu misalnya begitu. Nah jadi kalau kita sampai merasa kering, itu juga bukan satu hari saudara ya, terjadi overnight gitu enggak. Tapi biasanya itu sedikit lama-lama tiba-tiba kita sudah jauh dari Tuhan. Jadi ditata kembali apa yang sudah rusak atau sudah hancur gitu ya, berantakan gitu ya. Kemudian next, apalagi aplikasi yang kita bisa lakukan ya saudara ya. Yang berikutnya, ingat seperti Elia mengingatkan bangsa Israel, dia memakai simbol 12 batu ditaruh di mezbah melambangkan perjanjian antara Allah dengan Yakub ya, bapaknya Yakub. Setelah Yakub kan dikatakan nanti kamu akan jadi bangsa Israel, dan nama-nama suku yang ada di Israel tuh ikut anak-anaknya Yakub, nama anak-anaknya Yakub saudara ya. Ada suku Simeon, Lewi gitu ya, Yehuda dan lain-lain. Nah itu mari kita ingat akan perjanjian kita dengan Allah. Yang perjanjian itu kokoh, tetap ya. Allah kalau sudah berjanji saudara, dia tidak akan mundur dari janji itu. Apalagi janji itu dimeteraikan dengan darah daripada anaknya Yesus Kristus. Kalau kita sama-sama, ini ada satu ayat yang saya
favorit saudara, salah satunya ya. Ibrani ayat 6 sampai 16. Perjanjian yang kekal kita dengan Allah. Kalau Allah sudah memilihmu, dia tuh nggak salah dan dia nggak bakal mundur, saudara ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita perlu mengingatkan diri kita. Lihat, saya bacain aja ya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Kalau misalnya dalam suatu kasus presiden sudah turun tangan memutuskan A misalnya apa gitu ya, nggak ada yang bisa bantah di Indonesia, benar ya saudara ya, karena presiden udah turun tangan sendiri begitu ya. Semua kalau sumpah ada orang yang besar turun tangan, udah selesai gitu, beres gitu masalahnya. Nah, karena itu ayat 17, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa yang berhak menerima janji? Orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Supaya lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, putusan Tuhan, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Bayangin, ini Allah saudara yang membuat perjanjian dengan kita gitu ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan yang ada di depan kita itu pasti, amin saudara. Amin. Pengharapanku di dalam Allah pasti. Coba saudara kita sama-sama katakan itu. Pengharapanku di dalam Allah pasti, gitu ya. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar ya, seperti jangkar, aman, kuat bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, sebagai imam kita. Ya, karena aman, sudah seal, sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya, menata korban yang tadi dilakukan oleh Elia ya saudara ya. Mari kita kembali memperbaiki atau membuat komitmen ulang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kita mau komitmen seperti yang pastor beberapa waktu lalu share ya. Efesus 4 ayat 23, masih ingat? Mengenai supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat sebelumnya berkata apa tuh? Efesus 4 ayat 23. Mengenai menanggalkan apa saudara? Manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Kemudian ayat 24-nya dikatakan mengenakan manusia baru. Mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan, menanggalkan manusia lama setiap hari, mengenakan manusia yang baru setiap hari. Amin saudara. Dan kemudian yang berikutnya kita seperti Elia, terakhir dia menghapuskan segala kemungkinan orang berpikir itu karena orang ya, atau karena Elia, atau ada yang bakar itu ya, bukan Tuhan. Dia menyiram korban itu sampai 3 kali ya, supaya nggak ada yang mikir itu pekerjaan manusia, benar-benar pekerjaan Tuhan, karena nggak mungkin gitu ya, itu bisa nyala. Orang kalau kita siram air ke kompor aja, itu kan kompor susah nyala ya. Lama-lama kalau apinya lebih besar dia bakal mati gitu ya. Dan kompor tuh ada gasnya. Ini mesbah itu nggak ada gasnya sama sekali gitu ya. Jadi mari kita menyadari sepenuhnya gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, yang misalnya kita wah aku bisa berubah nih dari sifatku yang jelek ini, itu kita tetap harus menyadari semua karena karya Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Hendaklah kita tidak sombong gitu, kita menyadari sepenuhnya kuasa Tuhan, kita tetap bisa rendah hati, tetap ingat bahwa kita ini adalah umat tebusannya, yang di Allah itu yang memilih kita tuh Tuhan, bukan kita yang memilih dia. Tidak ada satu titik pun karena kebaikan kita. Kita mau hidup dengan kerendahan hati, terus mengingat bahwa semata-mata hidup ini karena anugerah Tuhan. Seperti tadi lagu ya, yang pertama tadi.
semata-mata karena pemilihan dan anugerahnya. Hasilnya apa saudara? Kalau kita, ini kan kita step by step Elia ya tadi ya. Hasilnya apa? Hasilnya pasti ada revival. Amin saudara. Revival di dalam, dan setelah itu apakah itu selesai? Enggak ya saudara ya. Mungkin nanti terus Tuhan tunjukin lagi apalagi yang perlu ada revival dalam hidup kita gitu. Kemudian kita tetap setia datang kepada Tuhan dan kita tadi menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan hal-hal tadi di komit hidup kita. Kemudian membangun mesbah apa yang nggak benar dalam hidup kita, itu adalah suatu proses yang berkelanjutan. Amin saudara. Dimana selama kita hidup ada aja gitu, nanti Tuhan tunjukin lagi, oh kita udah menang dalam hal ini, Tuhan tunjukin lagi gitu, apalagi yang masih perlu diperbaiki dalam hidup kita. Jadi revival itu sangat nyata saudara ya dalam hidup kita sehari-hari, apapun itu. Kita orang melihat kita sebagai orang Kristen dan mereka menilai hidup kita, pasti itu saudara, pasti kita disorot karena sebagai orang Kristen ya, mereka mau lihat apa sih bedanya orang Kristen yang katanya mengasihi, kasih itu adalah yang terpenting, terutama gitu, apa bedanya? Nah, jadi pasti mau nggak mau hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan itu pasti disorot gitu saudara. Dan oleh karena itu kita terus dimurnikan ya. Apakah saudara mau mengalami revival demi revival, terobosan-terobosan dalam hidup saudara? Amin ya. Nah, next hasilnya apa? Revival dalam diri kita dulu tentunya, dan pasti nanti ada revival yang terjadi melalui kita. Amin saudara. Orang akan dikuatkan gitu. Kita semakin bisa menginjili karena kita sudah, mungkin kita sudah menang sesuatu hal, kita bisa memberkati orang lain dalam hal yang sama, menguatkan orang lain dalam hal yang sama. Nanti hasilnya hidup kita jadi berbuah-buah. Amin saudara. Nah, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita tutup mata saudara, kita mau merenungkan firman ini. Bagaimana firman ini bisa menjadi berkat bagi hidup kita, sehingga hidup kita sebagai anak-anaknya ini boleh memuliakan namanya, boleh berbuah-buah, boleh berhasil. Amin saudara. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau teguh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanya kau yang ku andalkan, selain kau, Yesus. Musik biar memainkan lagu ini. Mari kita ambil waktu saudara untuk merenungkan. Kami merindukan ya Tuhan, revival itu terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Apa yang masih membebani, yang menghalangi kita untuk maju, melihat Tuhan, menjalankan segala
setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu menyapa, Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya sepenuhnya di dalam Engkau, dalam janji-janji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya hujan deras ya. Oke. Silakan duduk saudara-saudara. Pengumuman bisa disampaikan. Sementara itu saudara berdiri lagi. Maaf ya, gak apa-apa ya saudara olahraga. Oke, kita sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.